Ya, kembali lagi di Tendangan Penjuru Channel. Kali ini aku mau bahas dari Liga Indonesia antara Persebaya Surabaya melawan Bayangkara yang akan bermain nanti sore jam 6.15 dan akan disiarkan di video.com ya. Ini partai pertandingan ketiga yang aku akan mau bahas setelah tadi kita sudah bahas Persiraja melawan Persipura, Persita melawan Bali, dan sekarang ini yang ketiga Persebaya melawan Bayangkara. Oke, kita langsung aja melihat klasemen dari kedua tim ini, di mana Persebaya Surabaya sekarang di peringkat 13 dan Bayangkara di peringkat kelima ya. Di sini yang menarik bahwa ini nanti saya bacakan deh. Kita lihat dulu deh ya. Persebaya Surabaya 3 kali main itu 1 kali menang dan 2 kali kalah. Berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 7 gol. Jadi -2 dan poinnya 3 ya. Dan ini yang saya bilang sangat menarik. Bayangkara FC sama seperti Bali United, 3 kali main, 2 kali menang, 1 kali imbang dan belum terkalahkan ya. Dan berhasil mencetak 4 gol dan hanya kemasukan 2 gol. Jadi agregat golnya +2 dan poinnya 7. Oke. Berbeda 4 angka dengan Persebaya Surabaya yang ada di peringkat ke-13 ya. Oke, dari statistik data ini di klasemen ini dan jumlah golnya dan kemasukannya sangat diunggulkan Bayangkara ya. Jadi kesimpulan dari data ini sangat diunggulkan Bayangkara. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Oke, Bayangkara ini kan 3 kali main, 2 kali menang dan 1 kali imbang ya. Dan mencetak itu 4 gol. Jadi setiap pertandingan tuh rata-rata mencetak 1,25 lah ya untuk jumlah golnya gitu ya. Rata-rata tuh 1 lah intinya gitu. Dan kemasukannya itu hanya 2 gol dari 3 pertandingan. Ya, berarti sempat clean sheet juga. Nanti kita lihat baca datanya lebih dalam. Lalu Persebaya Surabaya itu 3 kali main, 1 kali menang, 2 kali kalah dan berhasil memasukkan 5 gol. Berarti rata-rata 1 juga ya. 1,20% nih untuk mencetak golnya dan kemasukannya tapi 7, lumayan banyak ya. Jadi rata-rata kemasukannya 2 per laga dan agregat golnya -2. Oke, aku mau bahas dari Persebaya Surabaya dulu ya. Atau ya, aku mau bahas dari Persebaya Surabaya dulu. Oke, Persebaya Surabaya ini laga pembuka kalah 3-1 lawan Borneo ya. Ini Borneo juga ada di peringkat ke berapa nih Borneo? 8 ya, peringkat ke-8 itu kalah 3-1 Persebaya. Lalu bermain di kandang sorry ini nggak home away, saya lupa lagi, ini netral ya, netral kembali lagi. Lalu Persebaya Surabaya menang 3-1 lawan Persikabo Bogor ya. Persikabo Bogor ini peringkat ke-7 ya, kemarin habis menang 0-3 kalau nggak salah. Saya nonton nih Persikabo Bogor menang 0-3 lawan Borneo ya kalau nggak salah kemarin. Terus lawan PSM Makassar kalah 3-1 juga. Nah, di sini Persebaya Surabaya sangat rapuh di pertahanan. Dia nggak pernah clean sheet ya. Paling terbaik itu hanya kemasukan 1 gol lawan Persikabo Bogor. Ya, itu saya tahu Persikabo Bogor kemarin kan mainnya lebih ke serangan balik ya. Kemarin main lawan Borneo kok nggak salah ya, saya lupa. Itu lebih ke serangan balik. Coba saya lihat dulu biar meyakinkan. Saya soalnya nonton pertandingan ini. Bukan lawan Borneo. Lawan siapa ya? Saya lupa kemarin. Itu Persikabo Bogor menang intinya 0-3. Lawan Barito Putra. Iya, Barito Putra. Itu menang 0-3 dan saya lihat pertandingannya itu sebenarnya Persikabo Bogor juga banyak ditekan ya oleh Barito, tapi serangan baliknya mematikan Persikabo Bogor. Dan ini Persebaya berhasil menang 3-1 lawan Persikabo Bogor ya. Dan kemasukan hanya 1 memang lawan Persikabo Bogor. Lalu lawan PSM kembali lagi kalah 3-1. Memang berhasil mencetak 1 gol, tapi kemasukan 3 gol. Jadi dari data ini kita tahu Persebaya ini sangat rapuh di lini belakang. Tapi di lini depan ya, atau di masalah mencetak gol, Persebaya juga sebenarnya nggak jelek-jelek banget loh. Karena dari 3 pertandingan ini yang udah dilalui ya, 3 match ini itu Persebaya selalu mencetak gol. Ya, memang lawan Borneo hanya mencetak 1 gol. Lawan PSM itu hanya mencetak 1 gol dan lawan Bogor mencetak 3 gol. Tandanya apa? Ya Persebaya punya modal untuk mencetak gol.
dan itulah memang modal terpenting untuk memperoleh kemenangan. Ya, jadi kesimpulan dari data ini kita tahu bahwa Persebaya memang untuk di lini penyerangan atau mencetak gol masih oke lah, dikatakan oke. Ya, untuk mencetak gol Persebaya masih oke. Tapi pertahanannya ini sangat rapuh. Kalau dari lihat statistik datanya Persebaya sangat rapuh. Ya. Jadi dari data ini 3 match ini sudah kelihatan dari kesimpulannya bahwa Persebaya masalah mencetak gol oke, tapi pertahanannya rapuh. Lalu kita bahas Bayangkara sekarang. Ini Bayangkara sangat baik juga ya. Klasemennya sekarang di peringkat kelima di bawah Bali United. Ini Bayangkara pertandingan pembuka itu menang 2-1 atas Persiraja Banda Aceh ya, di peringkat 14 sekarang Persiraja Banda Aceh yang nanti lawan Persipura. Lalu lawan Arema itu imbang 1-1 ya, lawan tim besar juga Arema ya, walaupun di peringkat ke-15 sekarang Arema baru memperoleh 2 hasil imbang pasti ini karena poinnya 2 Arema ya, itu imbang 1-1. Lalu lawan Madura United itu clean sheet menang 1-0. Oke, jadi di sini kalau dari data ini Bayangkara United itu masalah pertahanannya oke. Tapi masalah lini depan atau agresivitas mencetak gol sebenarnya Bayangkara masih kalah sama Persebaya. Ya, saya lihat dulu nih. Bayangkara itu dari 3 pertandingan berhasil mencetak 4 gol ya Bayangkara. Lalu Persebaya itu 5 gol ya. Memang beda 1 lah, beda 1 angka. Tapi kalau lihat statistiknya di sini ya sesuai statistik ya. Itu Bayangkara nggak pernah menang itu lebih dari 2 gol. Ya, hanya lawan Persiraja Banda Aceh aja bisa mencetak 2 gol. Sisanya hanya menang 1-0 lawan Madura dan lawan Arema hanya bisa masukin 1 dan hasilnya imbang lawan Arema itu hanya bisa masukin 1. Ya, jadi tipis kalau di Liga Inggris ini seperti Tottenham yang saya bilang. Ya, menang tapi skornya tipis-tipis. Masalah pertahanannya oke lah kalau saya lihat. Tapi untuk masalah penyerangan masih tanda tanya. Walaupun memang rata-rata pasti mencetak 1 gol lah. Tapi tanda tanya. Beda sama Persebaya. Yang masih jauh dikatakan mending itu Persebaya untuk masalah mencetak gol. Ya, jadi untuk pertandingan nanti malam bagaimana? Ya saya kira Persebaya ini harusnya bermain ngotot. Karena dia ini di peringkat jauh 13 loh. Dan kemarin memang habis dibantai ya sama PSM Makassar ya di peringkat pertama nih PSM Makassar. Dan Persebaya ini di peringkat 13 ya. Nah ini kalau dari data ini memang Bayangkara ya sangat diunggulkan lah ya. Karena Bayangkara di peringkat kelima ya. Tapi saya juga melihat Persebaya ini sebenarnya ya kalau saya lihat. Itu hanya masalah di pertahanannya aja yang rapuh ya. Dan perbedaannya kayak gini. Bayangkara ini memang di peringkat kelima ya dengan 7 poin. Dibandingkan Persebaya Surabaya yang baru mencetak 1 kemenangan. Tapi ada plus minusnya. Bayangkara ini memang untuk mencetak gol ini masih susah dan memang pertahanannya bagus. Ya plus minusnya di situ. Dan Persebaya Surabaya itu plusnya itu untuk mencetak gol tuh nggak ada masalah. Tapi memang di lini belakangnya dia dari data ini sedikit rapuh. Nah ini sebenarnya plus minusnya Bayangkara dan Persebaya ini nanti dipertemukan di pertandingan nanti. Jadi kalau saya ambil tengah-tengahnya ya pertandingan ini mungkin akan imbang kalau menurut saya. Kalau dari data ini mungkin akan imbang. Karena kedua tim ini dari lini depan sama-sama plus minus. Persebaya plusnya, Bayangkara minusnya. Ya, tapi kalau pertahanan Bayangkara plusnya, Persebaya minusnya. Ya, kesimpulannya apa? Imbang. Ya, jadi kalau dari data kembali lagi ya ini dari data ya, bukan dari masalah permainan atau pemainnya lebih bagus mana itu saya nggak paham. Tapi kalau dari data itu Persebaya dan Bayangkara harusnya imbang. Prediksinya tuh imbang untuk pertandingan sore nanti. Tapi menurut saya ini Persebaya sangat rugi kalau ini sampai imbang lagi, sangat rugi karena Persebaya ini baru 1 kali menang dan kemarin habis dihajar sama PSM Makassar. Mental dia apakah akan naik di pertandingan nanti? Ya harusnya naik karena dia harus kembali lagi ya, namanya masih di papan bawah pasti ngotot untuk mengejar poin ke papan atas ya kan. Sedangkan Bayangkara FC yang sudah di peringkat kelima ya motivasinya kembali lagi masih kalah lah sama motivasi Persebaya. Jadi kalau saya tarik kesimpulan dari data ini, Bayangkara FC itu harusnya berimbang melawan Persebaya ya. Dan mungkin ini bisa terjadi banyak gol. Lebih dari 3 mungkin bisa banget. Ya. Jadi untuk saya ambil prediksi saya yang terkuat itu hasil seri mungkin 2 sama untuk kedua tim ini ya. Dan prediksi kedua saya kemungkinan ini ya kalau ini prediksi kedua saya ya.
sangat sulit sebenarnya antara salah satu kan yang menang ya. Ini sangat sulit sebenarnya buat saya. Tapi kalau dari saya lihat data ya, kalau dari data ya Bayangkara lah di prediksi kedua. Walaupun kalau insting sih sebenarnya saya lebih ke Persebaya sebenarnya. Tapi kalau dari kembali lagi ini kan dari data ya. Jadi ya Bayangkara lah di prediksi kedua untuk menang. Tapi mungkin tipis karena saya lihat skornya Bayangkara menangnya tipis-tipis semua. Ya mungkin ya menang 2-1 lah Bayangkara. Ya kalau menang, dan Persebaya pun juga sama. Kalau menang lawan Bayangkara ya Persebaya mungkin ya Persebaya bisa ya menang 2-1 atau menang 3-1 atau 3-2 ya kita nggak tahu. Tapi kemungkinan kalau dari lihat datanya ini ya pertandingan nanti harusnya bisa terjadi 3 gol lebih harusnya ya kalau lihat dari kedua statistik tim ini ya. Jadi prediksi saya terkuat adalah hasil seri untuk kedua tim ini, mungkin dengan skor 2 sama, atau kalau banyak gol ya bisa 3 sama atau 1 sama, pokoknya seri lah. Tapi kemungkinan sih nggak 0-0 sih ya. Jadi kalau 0-0 di luar dari prediksi data ya. Tapi kembali lagi kemungkinan skor ini akan berimbang 2 sama lah, kita tarik tengah-tengahnya 2 sama imbang ya. Lalu prediksi kedua saya Bayangkara akan menang tapi tipis ya, antara 2-1 atau 1-0, mungkin clean sheet bisa juga ya. Bayangkara kan pertahanannya bagus ya, jadi kemungkinan Bayangkara menang itu tipis 2-1 sama di prediksi ketiga saya. Walaupun memang presentasi Bayangkara menang dan Persebaya menang ini nggak jauh beda lah, kalau saya persenkan ini nggak jauh beda lah. Jadi masih berimbang lah untuk kedua tim ini, salah satunya menang siapa ya masih berimbang. Saya cuma kesimpulannya ya prediksi pertama saya paling kuat ya imbang lah ya. Jadi Persebaya jika memang menang lawan Bayangkara ya saya kira Persebaya mungkin menang juga sama 2-1 atau 3-2 ya, pokoknya menang lah. Tapi kembali lagi ya, karena Persebaya pertahanannya juga sangat masih rapuh ya, kalau lihat dari datanya ya mungkin Bayangkara berhasil mencetak 1 atau 2 gol lah ke kandang Persebaya. Tapi kalau Persebaya menang artinya ya mungkin Persebaya menang 1-2 atau 3-1, 3-2 ya, karena Persebaya ini nggak menutup kemungkinan juga bisa mencetak 3 gol. Walaupun memang sulit tapi bisa lah Persebaya mencetak 3 gol. Tapi memang itu di luar persenannya kecil lah. Jadi kalau untuk persentase terbesar saya masing-masing tim bisa untuk mencetak 2 gol lah ya. Jadi itu aja prediksi untuk nanti sore Bayangkara melawan Persebaya Surabaya yang disiarkan di video.com jam 6 sore titik 15 ya. Jadi prediksi terkuat saya hasilnya imbang 2 sama, dan prediksi kedua Bayangkara menang 2-1, dan prediksi ketiga saya Persebaya Surabaya juga menang dengan skor 2-1 ya. Jadi itu prediksi untuk antara nanti sore ini, dan kembali lagi ini prediksi. Jadi kalau di luar hasilnya di luar dari prediksi saya bisa terjadi karena saya hanya melihat dari data ini ya. Oke, nanti semoga pertandingan ini juga nggak kalah menariknya dari pertandingan-pertandingan yang lainnya gitu ya. Jadi kita kembali lagi untuk bahas pertandingan terakhir lagi nanti ya, yang akan bermain juga itu Persija lawan Persela jam 8.45. Oke, setelah ini kita mau bahas Persija lawan Persela Lamongan. Thank you, see you.